Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk video kali ini, khususnya di kelas 9, materi yang akan Bapak bahas adalah bangun ruang sisi lengkung. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik atau yang sama bentuknya, yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar berupa lingkaran dan satu sisi lengkung, memiliki dua rusuk dan tidak mempunyai titik sudut. Nah, benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, pipa, dan lain sebagainya. 1. Unsur-unsur tabung. Nah, perhatikan gambar tabung di sini. Kemudian apabila Bapak pecah per sisi atau per bangun datarnya menjadi dua buah lingkaran dan satu bangun datar persegi panjang ABCD. Unsur-unsur tabung sebagai berikut. Yang pertama, daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Yang kedua, daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Yang ketiga, daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. 4. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R. 5. AB dan AP sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 dan L2. AD sama dengan BC sama dengan T atau tinggi. Dan yang terakhir, permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Kemudian yang kedua, luas permukaan dan volume tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut. Sama dengan 2 PR pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Sama dengan 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Kemudian volume tabung sama dengan luas alas atau alasnya yang berbentuk lingkaran dikali dengan tinggi. Sehingga V sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Adapun contoh soalnya, perhatikan di sini. Yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 25 cm dengan nilai Pi sama dengan 22/7. Tentukan A. Luas permukaan tabung, B. Volume tabung. Nah, jawab. Diketahui R sama dengan 7 cm, T-nya sama dengan 25 cm, dan Pi-nya sama dengan 22/7. Yang A yang akan kita cari adalah luas permukaan tabung, di mana rumusnya 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 25. Sama dengan 2 dikali 22 dikali 32 sama dengan 1408 cm pangkat 2 atau cm persegi atau cm kuadrat, boleh. Jadi luas permukaan tabung adalah 1408 cm pangkat 2. Kemudian yang B, volume tabung sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 25. Sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 25. Sama dengan 22 kali 7 kali 25. Sama dengan 3850 cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi volume tabung adalah 3850 cm pangkat 3. Ya. Kemudian contoh yang kedua, diketahui sebuah tabung memiliki volume 3080 cm pangkat 3 dengan panjang jari-jari tabung adalah 7 cm. Maka tentukan tinggi tabung tersebut.
Nah, perhatikan, jawab diketahui di sini jari-jarinya atau R sama dengan 7 cm, volumenya sama dengan 3080 cm pangkat 3, dan pi-nya sama dengan 22/7. Nah, volume tabung rumusnya pi kali R pangkat 2 dikali T. Nah, di sini volume tabungnya sudah diketahui, sehingga kita tuliskan menjadi 3080 sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali T. Nah, T-nya yang akan kita cari nantinya. Kemudian 3080 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T. 3080 sama dengan 22 dikali 7 dikali T. 3080 sama dengan 154 dikali T. Sehingga T-nya sama dengan 3080 dibagi 154. T sama dengan 20. Jadi tinggi tabung adalah 20 cm. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, hitung jari-jari tabung dari gambar di samping. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah jari-jarinya. Di sini yang diketahui adalah volume tabung itu sama dengan 640 pi meter pangkat 3. Jadi nilai pi-nya tidak dituliskan, hanya berbentuk pi supaya lebih mudah nanti untuk mencarinya. Tingginya atau T sama dengan 10 meter. Nah, seperti biasa volume tabung tadi rumusnya pi kali R pangkat 2 dikali T, yang diketahui volume tabungnya, sehingga 640 pi sama dengan pi dikali R pangkat 2 dikali 10. 640 pi sama dengan 10 pi, jadi 10 kali pi dikali R pangkat 2. Sehingga R pangkat 2 sama dengan 640 pi dibagi 10 pi. R pangkat 2 sama dengan 64. R, nah karena yang dicari nilai R, jadi pangkat 2-nya pindah ruas menjadi akar, jadi akar 64. Sehingga R-nya sama dengan 8. Jadi jari-jari tabung tersebut adalah 8 meter. Oke anak-anak, mungkin dari 3 soal ini kalian sudah dapat memahami bagaimana untuk mencari luas permukaan tabung, volume tabung, tinggi tabung, dan jari-jari tabung. Ya. Bapak harap kalian sudah paham dan mengerti dari soal-soal yang Bapak berikan. Kemudian perhatikan latihan soalnya. Di sini ada Bapak berikan latihan soal. Kemudian dikerjakan di kertas double folio bergaris ya. Jadi sekali lagi dikerjakan di kertas double folio bergaris. Jadi jangan pakai kertas buku biasa. Jadi usahakan pakai kertas folio bergaris. Perhatikan soalnya. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 35 cm dengan pi sama dengan 22/7. Kemudian tentukan A luas permukaan tabung, B volume tabung. Yang kedua, diketahui sebuah tabung memiliki volume 4620 cm pangkat 3 dengan panjang jari-jari tabung adalah 7 cm. Maka tentukan tinggi tabung tersebut. Dan yang terakhir nomor 3, hitung jari-jari tabung dari gambar di samping, di mana volumenya sama dengan 972 pi meter pangkat 3 dan tingginya 12 meter. Baik anak-anak, jangan lupa soalnya dicatat, gambarnya digambar, kemudian kerjakan di kertas double folio bergaris. Jadi, selamat mengerjakan. Kemudian jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.